Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semangat pagi. Semoga hari ini kalian senantiasa sehat. Jangan lupa tingkatkan ibadah kalian, giat PHBS agar imun kalian luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan buku kalian dan yang terpenting siapkan semangat kalian. Agar belajar hari ini kita manfaat, mari kita awal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini bersua kembali pada tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, muatan IPA, mempelajari musim dan gerhana bulan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami perbedaan musim, gerakan bulan, dan gerhana bulan. Sebelum belajar, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar beberapa musim yang terjadi di belahan bumi yang beriklim subtropis. Sebelumnya, mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari tentang bumi berputar mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Dan bumi berevolusi ini tentunya dengan lintasan berbentuk lonjong atau elips, dan kala revolusi bumi adalah 365 hari atau 1 tahun. Bumi yang kita tempati ini adalah sebuah planet yang memiliki poros miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan itu, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, anak-anak, perpindahan posisi matahari ini berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropis bumi, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Untuk memahami pergantian musim di daerah subtropis, mari kita simak gambar berikut ini. Tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, kutub utara agak menjauhi matahari dan kutub selatan mulai mendekati matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara mulai mendekati matahari dan kutub selatan agak menjauhi matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Selanjutnya 21 Juni sampai 23 September, kutub utara condong ke arah matahari dan kutub selatan berada pada posisi terjauh dari matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dan tanggal 23 September sampai 22 Desember, perhatikan kutub utara pada posisi terjauh dari matahari dan kutub selatan pada posisi terdekat dengan matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Selanjutnya kita akan belajar pergantian musim di Indonesia. Anak-anak, mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim, tidak seperti negara-negara di subtropis? Pergantian musim di Indonesia diakibatkan karena Indonesia terletak pada garis khatulistiwa atau tengah bumi yang porosnya tidak terlalu mengalami kemiringan. Akibatnya, sepanjang tahun banyak sinar matahari yang menyinari bumi cenderung stabil. Arah dan kecepatan angin berperan terhadap pergantian musim di negara yang beriklim tropis. Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga merupakan salah satu negara yang mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau, tentunya dengan periode tertentu. Selanjutnya, musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai Agustus. Bertiup angin muson timur yang sifatnya kering, sehingga menjadikan musim kemarau di Indonesia. Sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai Februari. Bertiup angin muson barat yang banyak membawa uap air, sehingga hal inilah yang menyebabkan musim hujan terjadi di Indonesia.
Selanjutnya kita pelajari gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena bulan mendapatkan pantulan sinar dari matahari, sehingga bulan bukan bintang karena bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena rotasi dan revolusi bulan. Mari kita pelajari macam-macam gerakan bulan. Yang pertama, berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi. Yang kedua, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi. Dan bersama bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi terhadap matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan, yaitu 29,5 hari. Ayo perhatikan perubahan bentuk bulan saat dia berevolusi terhadap bumi. Yang pertama, perubahan bentuk-bentuk bulan ini dikenal dengan istilah fase bulan. Yang pertama adalah fase bulan baru atau phase new moon. Fase ini di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini adalah fase yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan, dan akibatnya bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi seolah-olah bulan tidak terlihat sama sekali. Ini adalah fase bulan baru. Kemudian fase yang kedua adalah fase bulan sabit awal. Setelah mengalami fase bulan baru, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bulan. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Oleh karenanya, dari bumi akan terlihat bulan menyerupai seperti bulan sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan ketiga. Kemudian yang ketiga, fase paruh bulan atau bulan separuh. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah tepat, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Oleh karenanya, pada fase ini kita bisa melihat bulan berbentuk setengah lingkaran atau bulan separuh. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Kita lanjutkan fase yang keempat, yaitu cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan dengan fase bulan cembung. Saat ini, bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Sehingga ketika kita melihat fase bulan ini dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau bagiannya 3/4 dari bulan. Fase ini terjadi pada hari ke-10, 11, dan 12. Selanjutnya, fase bulan purnama atau full moon. Fase ini di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya bulan berada di belakang bumi sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Hasilnya bulan terlihat bulat sempurna atau dikatakan dengan bulan purnama. Fase ini terjadi pada hari ke-13, 14, dan 15. Oleh karenanya anak-anak, di agama kita, di agama Islam, pada bulan purnama ini, pada hari ke-13, 14, dan 15, kita disunahkan untuk puasa Yaumul Bid atau Komariah. Mengapa puasa ini dilaksanakan? Untuk kita mensyukuri atas nikmat atau keindahan yang diberikan Allah kepada hambanya. Ini fase bulan purnama pada hari ke-13, 14, dan ke-15.
Selanjutnya fase cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung atau sebagian atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan ke-19. Selanjutnya fase paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran atau disebut dengan fase bulan separuh. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Kita lanjutkan di fase bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Fase ini terjadi di tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini tentunya bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon atau bulan baru, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Itulah anak-anak tentang fase bulan. Tentunya apa yang kita amati di alam ini kalian harus paham, semuanya bergerak atas kuasa Allah. Nah anak-anak, setelah kita melihat penampakan bulan tadi, maka apa yang dimaksud dengan fase bulan? Yaitu perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Tentunya fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bumi, bulan, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Kapan gerhana bulan itu terjadi? Saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Perhatikan skema berikut. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra dan penumbra. Umbra disebut dengan bayangan inti dan penumbra adalah disebut bayangan tambahan. Atau umbra bisa dikatakan bayang-bayang paling gelap dan penumbra bayang-bayang lebih terang. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, maka gerhana bulan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerhana bulan sebagian. Terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Kemudian yang kedua, gerhana bulan total. Terjadi saat posisi bulan berada pada daerah umbra bumi atau pada daerah paling gelap, sehingga kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi atau bayang-bayang tambahan bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Adanya gerakan bulan tentunya ada akibat yang ditimbulkan. Salah satunya adalah adanya atau terjadinya pasang surut air laut. Mengapa hal ini terjadi? Disebabkan karena gaya gravitasi bulan yang cukup besar sehingga menarik air laut yang disebut dengan pasang air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir. Biasanya dikenal sebagai banjir rob. Dan daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh ke dermaga. Perhatikan apa yang dimaksud dengan banjir rob. Kita simak video berikut ini.
Sepanjang Rabu sore, gelombang tinggi menerjang pasir Pantai Sari, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya, ratusan rumah warga yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Utara Jawa, Kota Pekalongan. Nah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Agar manfaat, kita akhiri bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.